Perkenalkan, nama saya Dilia Putri Kesuma dengan NPM C1C020175. Di sini saya akan menjelaskan tentang non-current liabilitas lanjutan. Yang pertama itu ada obligasi diterbitkan antara tanggal bunga. Investor obligasi akan membayar penjual bunga yang diperolehkan dari tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Yang kedua, obligasi diterbitkan di par. Jika tingkat yang ditentukan oleh perusahaan sama dengan tingkat bunga yang tercatat di obligasi, maka obligasi diterbitkan pada nilai par. Next, yang ketiga, obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Jika kontraktual lebih besar dari market, maka disebut premium. Sebaliknya, jika kontraktual lebih rendah dari market, maka disebut diskon. Selanjutnya itu ada hutang wesel jangka panjang. Perlakuan akuntansinya mirip dengan obligasi, yaitu wesel dinilai pada nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas pokok perusahaan pokok. Selanjutnya ada perusahaan mengamortisasi diskon atau premi selama umur wesel. Dicatat pada nilai nominal tanpa nilai premi ataupun diskon karena wesel yang diterbitkan pada nilai nominal, nilai sekarang wesel akan sama dengan nilai nominalnya. Next, wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Wesel dibagi menjadi dua, yaitu wesel tanpa berbunga dan wesel berbunga. Wesel tanpa berbunga yaitu berarti tidak ada pencatatan kontraktual yang dituliskan pada sertifikat weselnya. Perusahaan penerbit mencatat selisih antara jumlah nominal dan nilai sekarang atau uang diterima sebagai: yang pertama, perusahaan yang menerbitkan wesel dipastikan diskon dikarenakan kontraktualnya 0%, dan yang kedua, mengamortisasikan jumlah tersebut ke beban bunga selama umur wesel. Selanjutnya ada wesel berbunga, sama halnya dengan obligasi dengan cara yang sama dalam menentukan apakah diskon atau premium. Selanjutnya ada situasi hutang wesel khusus. Yang pertama, wesel yang diterbitkan karena membeli barang atau aset atau membayar jasa yang diterima dari pihak lain. Ketika menukar instrumen utang untuk properti, barang atau jasa dalam transaksi tawar-menawar, tingkat bunga yang dinyatakan dianggap adil kecuali: yang pertama, tingkat bunga tidak dinyatakan atau tingkat bunga yang disebut tidak masuk akal, atau nominal yang dinyatakan jumlahnya berbeda secara material dari harga tunai kini untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar kini instrumen uang. Yang kedua, jika sebuah perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari properti, barang, jasa, atau hak lainnya, dan jika wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap pakai, nilai sekarang dari wesel harus ditentukan oleh perusahaan untuk mendekati tingkat bunga yang berlaku atau imputasi. Selanjutnya, tarif yang berlaku untuk instrumen serupa. Yang kedua, faktor-faktor seperti pembatasan, jaminan, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga utama yang ada. Selanjutnya itu ada hutang wesel hipotek. Dalam hutang wesel hipotek ini, yang umum bentuk wesel bayar jangka panjang. Selanjutnya dibayar lunas pada saat jatuh tempo atau dicicil. Yang ketiga, hipotek suku bunga tetap. Yang keempat, hipotek dengan suku bunga variabel. Akuntansi pelunasan dari kewajiban tidak lancar, yaitu yang pertama, obligasi dilunaskan tepat pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, pelunasan sebelum atau lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Nilai tercatat lebih dari harga yang dibayarkan sama dengan keuntungan. Akuisisi yang dibayarkan lebih dari nilai tercatat itu sama dengan kerugian. Selanjutnya, lebih daripada waktu perolehan kembali atau harga yang dibayarkan belum diamortisasi premium atau diskon. Yang ketiga, pelunasan dengan mengalihkan atau menyerahkan aset atau surat berharga. Kreditor harus memperhitungkan aset, non-kas atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya, dan pengutang mengakui keuntungan sebesar selisih lebih jumlah tercatat utang atas nilai wajar aset. Dan yang terakhir, yang keempat, pelunasan dengan modifikasi kesepakatan. Tidak dilunasi dengan cash atau aset, tetapi dengan modifikasi kesepakatan.
Sekian penjelasan dari saya tentang non-kareliabilitas lanjutan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.